Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala syakinata min zikrullah liyazdadu imanan wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyidin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada bapak pembina, bapak penasihat, bapak pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thoriq Haq Naksabandi rahimakumullah. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini mulai ini dapat kita menghadiri majelis zikir perguruan Thoriq Haq Naksabandi. Moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya dan syafaatnya jualah yang kita harapkan, moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin, amin rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah hawla wa la quwwata illa billah. Kita ini berada pada bulan yang sangat luar biasa atau sangat istimewa, di mana kita katakan sebagai bulan kemerdekaan, ya, yaitu 17 Agustus. Alhamdulillah, ini adalah satu karunia yang sangat mulia, yang agung, yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat menikmati rasa nyaman, aman, dapat berkarya, dapat memunculkan ide-ide, dapat melaksanakan aktivitas seluas-luasnya. Kalau tidak, mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Namun begitu demikian adalah satu perjuangan yang sangat-sangat berat. Ya, pantaslah kita mendoakan syafaatlah kepada pemimpin-pemimpin kita, ya, yang telah berjuang sedemikian rupa. Dan kita mungkin kita bisa sebutkan para jenderal-jenderal, para prajurit-prajurit yang telah berjuang, telah menghabiskan, ya, pikirannya, tenaganya, ya, dan segala-galanya demi untuk kemerdekaan ini. Nah, ini yang patut kita syukuri. Alhamdulillah kita dapat menikmati, ya, suasana walaupun tidak sepenuhnya, karena masih ada perjuangan yang harus kita lawan. Ya, adalah bagaimana memerdekakan rohani kita. Ya, bagaimana rohani kita bisa sampai kepada Rabbul Izzati, karena kita ini datang darinya supaya bisa kembali kepadanya. Itulah sesungguhnya adalah suatu kemerdekaan yang tanpa nilai, ya, tanpa kita bisa menilai dengan ukuran satu kemerdekaan yang kita peroleh di dunia ini. Bagaimanapun juga ini masih dalam proses kita, masih dalam perjuangan sampai akhir hayat kita, dan moga-moga inilah jalan sukses kita untuk memperoleh satu kemerdekaan kita untuk menuju kepada liqa rabbih semata-mata. Dan moga-moga di dalam wadah perguruan ini dan kita tetap dalam iman, tetap di dalam kita mensyukuri, ya, dan tetap di dalam kita bersama-sama supaya tidak sampai terjadi artinya saling perceraian atau saling menghujat satu sama lain. Kita di sini hanya saling menasehati. Itu saja sungguhnya, baik terhadap kepada jemaah maupun kepada yang lain. Saling mengingatkan saja ke mereka dan mereka dan kita ini adalah saling mengingatkan. Mudah-mudahan, ya, lewat wadah inilah mereka memahami, ya, artinya bisa menemukan
hakikat daripada kemerdekaan itu sendiri. Itu kita ingatkan ya. Karena bagaimanapun juga sangat penting arti sebuah kemerdekaan itu. Kalau tidak berarti kita ini masih dijajah oleh diri kita, nafsu kita, oleh keinginan-keinginan. Sepanjang keinginan ini masih terus ada, ya sepanjang itulah ya penjajahan itu masih ada sesungguhnya. Bagaimana kita bisa melawannya, kan begitu? Maka kita hanya tunduk kepada Allah. Kita hanya bertawakal kepadanya. Sehingga semuanya ketika Allah sudah memberikan kita sesuatu jalan, sesuatu jawaban, itulah sesungguhnya yang terbaik buat kita, bukan hanya keinginan kemauan kita semata-mata. Tapi kalau itu yang terus kita kita luangkan dia, berikan kesempatan, tetapi saya yakin bahwa tidak akan pernah selesai itu persoalannya ya. Tidak akan pernah selesai sampai ke dia lahat pun. Kalau keinginan ini, kalau kita tidak kita membatasinya, terus saja tidak akan pernah selesai. Nah, oleh sebab itu adalah keinginan itu kita kembalikan kepada Allah. Itu adalah bentuk ikhtiar sesungguhnya. Keinginan itu adalah bentuk ikhtiar. Kemudian ikhtiarnya kita kembalikan kita kepada Allah, sehingga ikhtiar itu selalu terkawal, selalu dapatkan hidayah, sehingga ikhtiar itu tidak menjadi sesuatu hal yang keliru, yang berbahaya. Ya, ikhtiar yang saya maksudkan di sini adalah memperturutkan keinginan-keinginan kita. Sudah tersampaikan lagi kan begitu. Tidak akan pernah selesai. Itu sesungguhnya yang akan menjadi jadi kepayahan buat kita, kesusahan buat kita. Nah, itu yang makanya kita bagian daripada yang dijajah atau yang kita terikat, terbelenggu oleh satu keinginan sendiri. Itu sebabnya kenapa kita dianjurkan dalam Islam itu ada sifat-sifat sifat yang cukup, yang qanaah. Adalah bahasa qanaah, artinya cukup dengan apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh. Jadi tidak merasa kurang, tidak merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki, sehingga kita terus merasa kurang seterusnya. Itulah sesungguhnya yang saya katakan bahwa belum tercapai kemerdekaan itu sepanjang yang keinginan itu belum kita batasi atau kita tinggalkan. Tapi bukan berarti kita tidak berkeinginan yang artinya keinginan yang sebatas keinginan kita perturutkan keinginan itu sendiri. Nah, itu yang saya maksudkan, yang tidak boleh, sehingga akan membahayakan kita, sehingga bisa melalaikan diri kita kepada Allah. Maka caranya adalah kita selalu kita selalu zikir, selalu ingat, selalu berpedoman kita kepada Allah. Itulah sebagai rujukan kita sesungguhnya untuk menetralisir, untuk menenangkan suasana kegaduhan kita, suasana pikiran kita, suasana hal-hal yang memang sulit untuk kita capai misalnya. Adalah kita semua itu kita kembalikan kepada Allah. Sehingga dengan itulah lebih bisa menerima kondisi apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang kita alami dalam bentuk tantangan, ujian dan sebagainya. Tapi kalau tidak, ya mungkin bisa jadi kita akan menyalahkan, mungkin orang lain menyalahkan diri kita dan sebagainya. Tetapi ketika hendaknya satu ikhtiar, artinya satu perjuangan kita kembalikan ke Allah, niscaya semuanya akan kita menerima. Jadi akan terasa kekurangan dan kelebihan dan apa yang Allah bagikan buat kita. Jadi tidak lagi ada merasa dizolimi di situ, kan begitu. Akan menjadi ketentram di situ. Itulah artinya kepuasan kita, menjadi ketenangan kita, bahkan itulah kemerdekaan kita sebenarnya.
Jadi rohani kita jadi nyaman, aman di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, baik dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Itu sesungguhnya kemerdekaan ini seperti itu, tidak dijajah akhirnya oleh keinginan-keinginan atau nafsu yang terlalu berlebihan. Itulah bahasanya. Itu jadi kita ada batasannya di situ. Itu makanya syariah ini ada, syariat ini ada adalah memberi satu batasan, memberi satu jalan atau memberikan satu mengkondisikan kita hal-hal yang mana yang boleh diambil dan mana yang tidak. Tapi kadang-kadang itu bisa melampaui itu yang sangat berbahaya sebenarnya. Oleh sebab itu keseimbangannya adalah kerohanian. Nah, kerohanian inilah yang menjaga, dia memberi satu artinya yang memberi satu yang netral, artinya keinginan-keinginan itu bisa diredam, keinginan itu bisa tertahankan, keinginan-keinginan itu bisa dia istilah dalam bahasa bisa ada sebagai pedomannya, dia ada yang menjadi satu penetralnya, kan begitu. Makanya hendaklah ketika apa yang terjadi dalam sebuah pikiran kita, ada hal-hal yang memang susah kita untuk artinya untuk mengatasi persoalan itu, baik dalam situasi mungkin dalam pikiran misalnya, atau ekonomi misalnya, atau hal-hal yang lain. Apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti itu? Kan tidak ada lain jawabannya, hanya kita kembali ke Allah. Itulah cara Allah kepada kita supaya kita tidak jauh darinya, dengan cara mempersulit kondisi kita, baik dari sisi mungkin pikiran kita atau situasi kita dan sebagainya. Nah, dengan cara-cara inilah sehingga kita itu bisa dekat, bisa merapat kepada Allah dengan situasi yang genting, di sesuatu yang sangat sulit. Itulah sehingga orang mencari, pasti mereka membutuhkan Allah untuk memberikan jalan keluar, hidayah dan sebagainya, kan gitu. Oleh sebab itu jauh-jauh sebelumnya Allah nyatakan, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Tetapi yang demikian itu adalah amat besar, amat berat, kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk kepadanya. Nah, sebabnya kita tidak ada cara lain jalan kita untuk memperoleh suasana seperti itu adalah kembali kepada Allah. Duduk ya. Kalau kita sudah fokus ke situ, insya Allah sesungguhnya hal-hal yang kita susahkan itu akan terjawab di situ, akan memberikan satu solusi sesungguhnya. Itu sesungguhnya kita membangun halqa ini adalah sebagai salah satu penjagaannya, untuk menjaga tantangan, rintangan, hal-hal yang membahayakan kita. Karena kita tidak tahu dalam persoalan terakhir kita itu nanti apa yang kita hadapi, apa yang kita temukan, apa yang kita peroleh daripada perjuangan kita dari awal sampai akhirnya. Karena kita tidak bisa mengukur bahwa ini akan seperti ini, seperti ini. Itu tidak. Itu sesuatu hal yang Allah rahasiakan, dan memang sesuatu yang rahasia. Kenapa? Itulah menjadi penentu bahwa orang itu ada termasuk mereka orang yang sampai ke Allah, termasuk orang yang masih dalam iman, masih dalam ketakwaan. Itu sesungguhnya mereka berlomba-lomba untuk itu, kan? Berjuang semaksimal sampai berbagai macam cara untuk memperoleh demikian. Memang sulit, bukan karena amal semata-mata, bukan karena banyaknya ibadah, bukan banyak, tidak. Kan kita sampai ke Allah dengan karunia-Nya, dengan keriduannya. Dan untuk memperoleh karunia dan keridhaan itu bagaimana caranya? Tidak lain adalah kita harus dekat kepadanya. Bagaimana cara dekat kita kepadanya? Tidak lain melalui hanya banyak berzikir. Zikir itulah jalan untuk mendapatkan karunia Allah, keridhaannya. Dan salah satu cara kita bersyukur. Terlebih kita ini bagaimana bersyukur kepada sesama manusia, dan itulah sebagai ciri khas orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dalam halqa-halqa zikir ini kita jadikan bukti real kita, pertama untuk memerdekakan diri kita supaya ya tidak terbelenggu dengan satu keinginan yang berlebihan atau terbawa kepada hal-hal yang kemudaratan. Terlebih-lebih yang kita katakan bahwa pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang bisa membawa kepada hal-hal yang baik. Tapi demikianlah seperti apa dan bagaimanapun itu pemimpin harus kita dengar, harus kita ikuti. Sepanjang pemimpin itu tidak membawa kita, mengajak kita kepada sesuatu hal yang maksiat. Sepanjang itu masih boleh kita mengikuti. Memang kita menginginkan yang baik dan terbaik, tetapi bagaimanapun juga ya bahwa ada kekurangan dan ada kelebihan dalam setiap pemimpin itu masing-masing. Ya, sehingga kita sebagai warga, sebagai ya rakyat, kita hanya bermohon dan berdoa, sehingga kita memperoleh ya pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa. Ya lebih-lebih ya pemimpin-pemimpin yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ini kalau demikian ya mungkin lebih mudah, ya lebih gampang sebagaimana yang dicita-citakan oleh pemimpin kita, negara kita, supaya menjadi negara yang kuat, yang cepat mengatasi persoalan, dan semua mereka bisa dia wujudkan, kan begitu. Itu tidak terlepas ya daripada sebuah perjuangan secara fisik ya lebih-lebih kerohaniannya. Maka itulah cara untuk membentuk ya sebagaimana yang diserukan, bangunlah jiwanya dan bangunlah raga. Kalau berpijak daripada pernyataan ini kan harus dari jiwa dulu yang harus dibangun. Harus yang kita bereskan dulu jiwanya, baru kita bereskan zahirnya. Tapi ini terbalik, zahirnya dulu baru jiwanya. Nah itulah sebabnya tersyok-syok di dalam persoalan ini. Makanya saling hujat, saling menyalahkan itu yang terjadi. Karena kemafanan daripada jiwanya belum. Kalau jiwanya maafan itu untuk menyadari persoalan, kesalahan, kekurangan itu lebih cepat. Tidak terlalu menonjok, tidak terlalu berlebihan cara mensikapi dalam persoalan itu. Itu sebabnya kenapa dulu pemimpin kita pertama yaitu Pak Haji Insinyur Soekarno itu adalah karena dibekali dengan kerohanian yang kuat, sehingga barulah mereka melangkah untuk berjuang untuk melawan penjajah dan untuk membangun Indonesia ini luar biasa. Makanya kalau kita ke luar negeri, beliau itu sangat terkenal, disebut-sebut di situ. Ya bayangkan enggak? Bahkan di Tanah Suci Mekah ini, di Masjidil Haram ini, salah satu dia yang sebagai arsiteknya dulu. Ya beberapa pembangunan yang mereka dikerjakan oleh beliau. Itu luar biasa, masih terkenang ya. Jadi Soekarno itu luar biasa. Itulah makanya disanjung-sanjung oleh oleh orang luar negeri. Terlebih-lebih juga salah satu dia sebagai penemu daripada makom daripada Imam Bukhari yang ada di Tashkent ya, yang ada di Bukhara sekarang ini. Dan insya Allah moga-moga kita dapat bisa mengunjungi tempat itu, karena salah satu daripada para mursyid-mursyid kita ada di situ. Di antaranya adalah Syed Baidin, Amir Kulal, Baba Samad, ada Ali Al-Rametani, dan ada 7 kalau tidak salah di situ ya. Para imam-imam besar di situ yang kita sebut di dalam silsilah perguruan kita. Dan mudah-mudahan jamaah-jamaah ini ya Allah memberikan rezeki, diberikan kesehatan, misalkan kita bisa sampai dan berziarah ke tempat itu ya. Ya mungkin ini saja ya penyampaian ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.